Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal amin. Kembali lagi sahabat keluarga muslim di sore yang berbahagia ini dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Ya, sahabat kaum muslim, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang ini banyak dialami oleh para orang tua yang sudah usianya lanjut, yaitu pikun. Nah, di mana seseorang di usia yang lanjut sering mengalami penurunan ingatan atau daya pikirnya. Nah, apakah ini bisa juga terjadi pada usia muda? Dan apakah bisa disembuhkan atau bagaimana pencegahannya? Nah, inilah akan kita bahas pada hari ini bersama seorang dokter yang sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Hasanul Arifin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama kita di sini berbagi tentang wawasan tentang kesehatan. Bagaimana kabarnya, Dok? Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, Dok. Berkat doa para pemirsa Sahabat kaum muslim tentunya, Dok, ya. Ya, sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Hari ini kita membahas jangan maklum pada pikun. Ya, sahabat kaum muslim, kita langsung akan tanya-tanya ke dokter. Ya, ini, Dok, kan sering kita mendengar juga ada kata pikun. Nah, kemudian ada juga kata demensia, Dok, ya, ada juga kata Alzheimer. Nah, ini kan berkaitan semua dengan daya ingat, berkurangnya daya ingat seperti itu, Dok, ya. Nah, bedanya sendiri ini apa, Dok, yang sangat menjolok sekali, dan hari ini kita tentunya membahas tentang pikun saja kita khususkan. Tapi bedanya secara singkat ini apa, Dok? Ya, jadi pikun itu kalau bahasa kedokterannya itu ya demensia, ya. Salah satu dari bagian gangguan fungsi kognitif dari saraf kita, ya kan. Jadi saraf itu terjadi terganggu fungsi kognitifnya. Nah, itu salah satunya adalah dampaknya adalah kepikunan atau demensia. Nah, kalau Alzheimer itu adalah jenis daripada demensia. Jadi demensia itu ada banyak jenisnya. Secara garis besar itu ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskular, ada juga nanti demensia Lewy Bodies, dan banyak sekali varian-variannya. Namun yang paling sering memang tipe yang Alzheimer, demensia Alzheimer seperti itu. Oke. Berarti pikun dengan demensia ini sama seperti, Dok, bukan berbeda, Dok, ya. Walaupun ini sebagian ada yang bilang itu pikun dengan demensia itu hanya di Indonesia saja yang disamakan, tapi di luar negeri ini pengertiannya itu berbeda gitu. Ini gimana, Dok? Jadi kalau demensia ini lebih mengarah kepada satu pengertian adanya suatu kumpulan gangguan dari gangguan fungsi kognitif yang itu mulai dari daya ingat, ya, mulai dari gangguan emosi, gangguan perilaku, yang dia menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari pada si penderita. Nah, kalau sudah seperti itu dan sifatnya itu progresif, makin lama makin berat, ya, keluhan gangguannya tadi, maka itu disebut sebagai demensia. Nah, seperti itu. Jadi pengertiannya mungkin lebih, kalau pikun hanya satu kata, taunya kita di masyarakat pikun tuh sering lupa gitu, ya. Padahal sebenarnya tidak hanya masalah dilupanya atau gangguan memori, juga bisa gangguan emosional, ya kan? Gangguan apalagi perilaku, di situ kumpulan dari berbagai gangguan. Tidak hanya gangguan berbahasa, juga gangguan visospasial, ya. Jadi ada gejala itu, salah satunya yang disebut sebagai gejala demensia juga adalah gangguan visospasial. Jadi dia tidak bisa menentukan jarak, dia tidak bisa menentukan mana benda yang sewajarnya. Misalkan kadang garpu sama sendok dia nggak bisa bedakan. Kadang dia kalau dia di meja makan, dia makan bersama keluarganya, dia nuangin air, kadang salah tempat gitu, ya. Itu berarti bagian daripada gejala-gejala ini, termasuk pikun juga, Dok, ya. Nah, kalau misalnya, Dok, ada orang yang tidak bisa bedakan lagi ini biru atau hijau, ya. Apakah ini juga termasuk bagian itu? Iya, bisa juga. Cuman tidak spesifik, ya. Nanti karena
itu ada tahapan screeningnya. Jadi nanti penilaian yang sifatnya abstrak ya, misalkan dia tidak bisa menyediakan meja dengan kursi yang hampir mirip gitu. Nah, itu sudah mulai tuh terganggu ya. Meja dibilangnya kursi, sendok bilangnya garpu ya. Jadi yang dekat-dekatan. Kalau warna ini kan terkadang hanya sekedar dari saraf mata yang bisa membedakan sampai ke otak bagian belakang. Namun kalau yang sifatnya lebih abstrak itu nanti seluruh aktivitas di otak yang menentukan. Nah, seperti itu. Jadi kognitif itu jadi kumpulan dari banyak sekali gangguan, mulai dari ada nanti fungsi memori, jam mengingat ya. Jadi nanti ada pasien misalkan ya, datang istrinya, kamu siapa? Ya, kalau sudah ditanya itu istri udah kelewat kali ya gitu ya. Nah, kadang lupa, kamu siapa? Saya Budi. Budi mana? Ya, anak bapak. Ini udah. Budi yang mana tadi? Besok berulang lagi, nggak tahu lagi. Kalau sudah berulang terus-menerus, inilah salah satu bagian dari gangguan fungsi kognitif di memorinya. Nanti ada gangguan di eksekutif, dia sudah sulit untuk hitung-hitungan. Ini bagian itu juga, Dok ya. Bagian eksekutif juga. Jadi fungsi agak lebih tinggi memang itu ya. Jadi kalau kita suruh dia menambahkan atau mengurangi sesuatu, dia itu agak sulit. Berarti bukan hanya mengingat aja, Dok ya, berpikir juga memang tidak bisa lagi, Dok ya. Seperti itu. Jadi fungsi atensi lagi, perhatian ya, fokus ya, konsentrasi itu juga mulai terganggu juga orang-orang yang demensia ini. Jadi sehingga di kumpulan dari berbagai gejala, tidak hanya memori saja, nah itulah disebut nanti demensia. Nah, nanti ada jenis-jenisnya lagi tuh. Itu bergantung nanti penyebabnya. Betul, banyak sekali memang, Dok, seperti dokter sampaikan tadi, memang ada, saya teringat jadinya nih pada kakek saya dulu, Dok, waktu masih hidup. Memang ini cobaan juga, Dok ya, bagi para anak yang mungkin orang tuanya sekarang ini sudah lanjut usia, ini memang biasanya mengalami seperti itu. Barusan makan, ini ngadu kepada anak yang satu, dia belum dikasih makan anak yang satu lagi. Ini merupakan cobaan juga, Dok ya. Saya teringat kakek saya pernah seperti itu, Dok. Jadi anaknya ini terkadang sampai cekcok seperti itu, kok kamu nggak kasih makan sama bapak gitu. Padahal ini sudah kan, Dok, seperti itu. Ya itu sudah satu bagian daripada gangguan. Gangguan, Dok. Terkadang dia menuduh lagi orang rumahnya ini, kamu mencuri ya, padahal dia lupa letak di mana barang itu. Nah, itu dan itu berulang. Nah, kalau seperti itu ya harus segera ditangani lah ya, ditangani dengan dokter yang berkompeten. Nanti akan diberikan obat-obat ya, obat atau edukasi yang paling penting. Karena memang ada penelitian, ini penting bagi para pemirsa, terutama yang caregivers, jadi yang merawat orang-orang pikun ini. Ini harus jadi ada penuh kesabaran, Dok ya. Ada penelitian ternyata orang-orang yang menjaga orang-orang pasien pikun ini ternyata lebih cepat meninggalnya. Gitu. Wah, kok lebih bisa seperti itu, Dok? Nah, itu penelitian yang sudah dipublish di jurnal internasional. Kenapa? Karena stres ya. Jadi tekanan ya, terkadang bisa cekcok, begaduh ya. Nggak paham dia keadaan yang si pasien tadi, tak mengerti penanganannya. Ya, kadang nanti sampai nggak tidur, bisa nanti malam dia bangun mau pergi kondangan ya. Kan gitu ya, itu buat membuat si caregiver atau yang merawat itu juga stres. Sehingga penting itu pengelolaan daripada si demensia secara komprehensif. Makanya sekarang sudah ada di Indonesia Persatuan Alzheimer Indonesia itu di bawah daripada WHO itu ya. Nah, itu membuat banyak sekali penyuluhan. Dan memang ini bulannya September, ini bulannya diadakannya ini banyak penyuluhan-penyuluhan terhadap di seluruh dunia terhadap penderita dan juga terhadap ini juga caregivers dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Kalau di Indonesia ini, Dok, kalau untuk orang tua lansia itu tingkatnya berapa persen, Dok, mengalami langsung pikun seperti itu? Jadi kalau dari data seluruh dunia yang mengalami pikun itu kalau kita ambil dari data 2015 itu seluruh dunia ada 46,8 juta penderita demensia. Dari penduduk dari seluruh dunia. Dan kalau diproyeksikan sampai tahun 2050 angkanya terus meningkat sampai 131,5 juta. Luar biasa. Ini meningkat angkanya. Ini perlu tanda tanya juga, Dok, apa penyebabnya kan seperti itu. Dan 22 juta itu dari 46,8 juta itu banyak di Asia Pasifik. Dan Indonesia ternyata data Indonesia ada sekitar 1,2 juta.
penderita daripada Penduduk. demensia. Oh, demensia. Dan memang diproyeksikan tahun 2050, 2030 Iya. angkanya terus meningkat sampai 2,3 juta. 2050 diproyeksikan juga secara statistik itu angkanya sampai 4,3 juta. Iya. Sehingga kalau kita lihat dari grafiknya itu terus naik. Wah. Nah, ini juga banyak sekali faktor ya sebenarnya ya, dari apalagi sudah mulai ke yang muda, mulai terjangkit demensia ini ya, early onset, sehingga perlu yang namanya penanganan yang lebih, Iya. tidak hanya penanganan yang penting, pencegahan ya. Banyak perlu disosialisasikan pola hidup yang sehat ya, faktor-faktor resiko yang Iya. yang menjadi berkontribusi terhadap demensia itu harus dikenalkan ke masyarakat. Baik, mudah-mudahan melalui Salam TV ini yang banyak pemirsa yang menonton, Iya. banyak yang mendapatkan ilmu ya, sehingga Amin. Iya. demensia itu bisa dicegah. Betul. Seperti itu. Nah, pada umumnya dok, Iya. itu kalau sekarang ini umur berapa rata-rata itu dok baru menderita yang namanya demensia atau pikun? Jadi secara fisiologi memang otak kita ini Allah anugerahkan kepada kita itu dengan fungsi yang luar biasa ya. Kalau ibaratkan super komputer ya, Iya. dia bisa menyimpan banyak sekali memori. Betul. Dan amanah ya, saraf otak ini memang harus kita jaga kesehatannya. Namun juga beriring berangsur bertambahnya umur, itu memang dia mengalami penyusutan. Ya. Terutama puncaknya di atas 50 tahun ke atas sudah mulai itu beratnya sudah mulai berkurang. Jadi berat otak itu kalau dari ilmu anatomi ya, itu sekitar 2% dari berat badan kita. Misalkan antum berat badannya 50, berarti mungkin 1 kilo lah berat otaknya itu ya, dari 2%-nya. Maka semakin berkurang dia, terutama di atas usia 50. Nah, dengan semakin berkurangnya kapasitas atau mengalami penyusutan otak, nah ini cenderung akan mengarah kepada kepikunan. Nah, fungsinya juga akan semakin berkurang. Maka pada umur-umur di atas 50 tahun cenderung rentan terhadap demensia. Walaupun ada orang-orang yang sampai umur 80 tahun pun masih bagus. Dan itu kuncinya terletak daripada otak yang kita gunakan. Ya. Semakin sering otak kita gunakan, dia akan semakin baik konektivitasnya akan terjaga. Maka oleh karena itu salah satu pencegah daripada demensia ini adalah dengan aktivitas, ya, aktivitas kognitif. Misalkan ada stimulasi otak, misalkan dia belajar hal-hal yang baru, ya. Main TTS, misalkan melatih memorinya, kemudian bersosialisasi, berteman, ya. Jangan antisosial. Kemudian Ternyata orang-orang yang belajar. antisosial ini, antisosial mau yang di rumah aja nggak mau gaul, ini ternyata lebih cepat terkena pikunnya. Berbahaya juga. Makanya memang Rasulullah SAW itu kan bersilaturahim itu memanjangkan umur gitu ya. Iya, ini salah satunya dok, yang memanjangkan umur itu tentunya kita tetap dalam keadaan sehat seperti itu dok. Iya. Oke. Makanya para ulama itu ulama-ulama dahulu ini memang pada usia yang sudah ratusan tahun begitu, di usia yang cukup lanjut itu ingatan masih bagus. Nah mungkin karena otak itu digunakan sebaik mungkin dok, ya, mempelajari agama, baca Quran, tentunya ini terus menjadikan otak kita itu tetap dalam keadaan sehat. Jadi ada istilah you use it or lose it. Jadi kau gunakan itu otak itu, maka dia akan baik fungsinya. Tapi kalau kita tak gunakan, tak kita pakai hal-hal yang, apalagi hal-hal yang baik, menuntut ilmu segala macam, dia akan hilang dengan sendirinya. Saraf itu akan berkurang, beratnya juga berkurang konektivitasnya. Koneksi. Jadi saraf ini unik. Jadi saraf kita ini, otak kita ini dia harus saling bersilaturahim antara satu sel dengan sel lain. Nanti akan terjalin hubungan sinaps namanya. Nah, semakin banyak sinapsnya, hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf lain, fungsinya akan semakin baik. Nah, seperti itu. Dan ternyata bukan hanya fungsinya saja yang berkurang dok ya, ternyata bisa juga penyusutan langsung seperti itu otak itu dok ya. Makanya harus sering-sering gunakan ya, sering gunakan dengan membaca, ya, menulis ya, atau yang sering itu diskusi kelompok. Nah, kalau orang tua sering kita sosialisasikan ke ibu tua yang sudah mau ancaman demensia gitu ya, kita suruh latih dia merajut kain. Karena kalau merajut kain itu kan dia otak tangan kanan kirinya itu ikut ya, beraktif ya, sehingga melatih otak kanan otak kirinya aktif gitu ya. Nah, dari dok, jenis kelamin ini perempuan dengan laki-laki yang lebih cepat biasanya demensia nih? Iya, dari statistik memang lebih cenderung lebih banyak pada perempuan. Nah, kenapa? Nah, itu saya belum dapatkan secara jelas literaturnya, walaupun ada yang mengatakan ada hubungan terhadap
beban psikis ya. Perempuan ini kan beda sama laki-laki. Betul, lebih banyak berpikir mungkin Dok, ya. Perasaannya kadang beban mental itu lebih tinggi perempuan itu ya. Kadang disakiti sama suaminya langsung teringat-ingat ya. Akhirnya jadi beban fisik, sakit, seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya kualitas fungsi otak juga berkurang seperti itu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi secara pastinya belum ada secara jelasnya. Gitu, tapi semua bisa Dok ya, baik laki-laki atau perempuan. Bisa. Ini kalau mungkin bisa juga dikatakan ini penyakit pikun ini sunatullah Dok ya. Mungkin hanya bisa kita cegah Dok ya. Ini kalau diobati secara mungkin langsung kita bilang dengan apa namanya total tidak akan mengalami yang namanya pikun. Apakah bisa juga seperti itu Dok? Atau memang kita itu pasti akan mengalami pikun, mungkin kita hanya mencegahnya bagaimana agar tidak cepat pikun atau gimana? Ya, jadi kita kembali doa Rasulullah SAW itu malah memohon jangan sampai pikun gitu ya. Minta jangan sampai kita kena penyakit pikun ini. Karena penyakit pikun ini memang tidak semua bisa terkena ya. Terkadang pengaruh juga lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita kan jangan maklum dengan pikun. Karena orang mengatakan pikun biasa itu udah wajar, dia lupa ya, kita biarin aja. Nah, ternyata tidak, harus ada ikhtiar kita supaya pikun ini tidak memperberat si penderita. Karena dia otomatis semakin bertambah usia, semakin menurun dia fungsinya. Memori otomatis semakin berkurang, tetapi bisa dicegah tingkat penurunannya. Dengan cara apa? Banyak dengan stimulasi otak, lingkungan diperbaiki dengan obat-obatan seperti kita akan jelaskan nanti Dok ya, dokter akan jelaskan bagaimana cara pencegahannya. Untuk sahabat keluarga muslim lebih penasaran, jangan kemana-mana, kita break dulu Dok ya sahabat keluarga muslim. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali tetap di Bincang Sehat.